Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi di materi pembelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 MTS Husnul Khotimah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang keilmuan di masa dinasti Bani Abbasiyah, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang para ilmuwan umum di masa dinasti Bani Abbasiyah. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita buka pembelajaran ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah bidang ilmu kedokteran. Kita akan mengkaji sedikit tentang seorang ilmuwan muslim bernama Ali ibnu Rabban at-Tabari. Ya, beliau dikenal sebagai dokter yang masyhur pada masa abad klasik, ya. Beliau adalah bernama lengkap Ali bin Sahal Rabban at-Tabar, lahir di tahun 838 Masehi dan wafat di tahun 870 Masehi. Beliau adalah seorang mu'allaf yang sebelumnya masuk Islam, kemudian beliau menggeluti bidang ilmu kedokteran, dan tidak hanya ahli dalam bidang kedokteran, beliau pula adalah ahli dalam bidang astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Karya terbesar beliau adalah Firdaus Al-Hikmah, sebuah kitab yang mengkaji tentang ensiklopedi kesehatan yang memuat berbagai macam obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan, ya. Kemudian, dan kitab ini ada 7 jilid, ya. Kemudian beliau juga membuat karya tentang hifzus sihah, ya, bagaimana cara menjaga kesehatan. Kemudian tentang Din ad-Daulah, ya, sebuah kitab yang membahas tentang agama dan negara. Luar biasa. Ilmuwan berikutnya yaitu Ar-Razi, ya, bernama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Beliau dilahirkan di kota Rai, Teheran, ibu kota Iran sekarang, ya. Kemudian pernah juga tinggal di Baghdad beliau. Kemudian Ar-Razi ini juga seorang penulis yang produktif, ya. Beliau menulis 200 karya ilmiah. Luar biasa, ini adalah Imam Ar-Razi, ya. Beliau juga kemudian menulis kitab-kitab tentang kesehatan. Karya-karya Ar-Razi diantaranya adalah Al-Hawi, ya, sebagai kitab, ya, tentang bidang ilmu kedokteran. Kemudian ada Al-Judari wal Hasbah yang membahas tentang penyakit cacar, dan beliau juga adalah penemu dari penyakit cacar itu, ya. Kemudian ada penyakit campak, bisul, ya, yang kemudian dianggap sebagai sumber utama literatur ilmu kedokteran. Kemudian beliau juga menemukan air raksa, juga menemukan diagnosa hipertensi atau cara mendeteksi tekanan darah tinggi. Ilmuwan berikutnya bidang kedokteran adalah Ibnu Sina, atau orang-orang Eropa mengenalnya dengan sebutan Avicenna. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina, ya. Kemudian beliau juga diberi gelar Syekhur Rais, ya, orang-orang pemimpin orang terpelajar, ya. Kemudian Ibnu Sina juga seseorang yang tidak hanya mempelajari bidang kedokteran, tetapi berbagai cabang ilmu pengetahuan, diantaranya filsafat juga, ya. Kemudian beliau mau mengumpulkan beberapa pendapat yang kemudian dituangkan dalam kitab namanya Al-Qanun fit Tibb dan Asy-Syifa, yang menjadi rujukan para dokter-dokter bahkan hingga sekarang, seperti itu. Kemudian di bidang ilmu filsafat kita mengenal yang pertama ada Al-Kindi. Beliau adalah filosof pertama muslim, ya. Beliau
merupakan seorang filosof Arab pertama yang langsung mendapatkan kajian ilmu dari para ilmuwan filosof dari Yunani, ya. Merupakan murid beberapa dari muridnya Aristoteles, ya. Al-Kindi merupakan seorang ilmuwan yang selain di bidang filsafat, beliau juga ahli dalam ilmu astronomi atau perbintangan, beliau juga ahli kimia, ahli matematika, dan juga ahli dalam bidang musik. Kemudian ada 361 karya beliau. Di antara karya filsafat yang paling terkenal adalah Risalah fi Madkhal al-Mantiq fil Istifa al-Qawl fih, yaitu sebuah pengantar logika. Ya, Al-Kindi ini adalah yang membuat simpulan tentang hubungan agama dengan filsafat, ya, yang mengatakan bahwa filsafat tidak ada pertentangan seperti itu. Nanti karena kedua-duanya mencari kebenaran, tapi kebenaran yang dalam filsafat lebih banyak kepada kebenaran logika, tapi kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam itu adalah kebenaran yang hakiki, yang pasti akan didapatkan kebenarannya. Jadi akal harus menyesuaikan dengan kebenaran Islam tersebut. Berikutnya adalah Imam Al-Ghazali, atau nama lengkap beliau adalah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau bergelar Al-Hujjatul Islam, yaitu yang memiliki kewenangan otoritas atas Islam. Ya, beliau menguasai bidang ilmu kalam, fikih, teologi, filsafat, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Kemudian di antara karya yang termasyhur beliau adalah Tahafatut Falasifah, kerancuan filsafat, dan Ihya Ulumuddin, yang lebih kepada isinya tentang tasawuf kalau Ihya Ulumuddin. Dan beliau adalah seorang yang kemudian beralih dari ilmu filsafat kepada ilmu tasawuf. Ibnu Maskaweh merupakan seorang filosof yang bernama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskaweh. Beliau adalah ilmuwan muslim bidang filsafat, ilmu filsafat akhlak, yang menurut beliau akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Berikut di antara karya-karya Ibnu Maskaweh, di antaranya adalah Tahzibul Akhlaq wa Tatirul Araq, kemudian Tartibu As-Sa'adah, kemudian Jawi dan Khirad, ya, yang bisa antum baca tentang apa yang dijelaskan dalam kitab-kitab tersebut. Sedangkan dalam ilmu kimia, seorang ilmuwan muslim adalah Jabir bin Hayyan, yang dikenal sebagai bapak kimia muslim pertama. Kemudian orang barat menyebutnya dengan Geber, ya. Jabir bin Hayyan sendiri adalah nama lengkapnya Jabir bin Hayyan bin Abdullah Al-Kufi, ya. Beliau dilahirkan di wilayah Khurasan, kemudian menetap di wilayah Kufah. Kemudian yang terkenal dari pendapat beliau adalah logam biasa bisa menghasilkan emas ketika diformulasikan dengan formulasi tertentu yang masih dirahasiakan. Yang kemudian akhirnya karya-karya itu ditulis, ya. Di antara karya beliau tentang ilmu kimia adalah tentang Az-Zibad Asyarki. Selain itu beliau juga adalah ahli dalam bidang sastra, dengan karya beliau adalah Ar-Rahmah, kemudian juga Al-Tajmi. Selanjutnya adalah dalam bidang ilmu astronomi, ada seorang ilmuwan muslim bernama Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, yang dikenal dengan sebutan Al-Khwarizm. Beliau dilahirkan di Al-Khwarizm, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Beliau adalah seorang tokoh kajian matematika Arab dan observer di bidang astronomi. Sebagai seorang pemikir Islam terbesar, ia mempengaruhi dalam bidang matematika melampaui pemikiran ilmuwan abad pertengahan lainnya. Ya, beliau adalah ahli aljabar, tentang aritmatika dan aljabar. Kitabnya yang terkenal adalah Al-Mukhtasar fil Hisab, Al-Jabar wal Muqabalah.
Nah, itulah beberapa ilmuwan di beberapa bidang yang perlu kita ketahui bahwa mereka kebanyakan adalah seorang ilmuwan juga seorang ahli dalam ajaran agama ya. Jadi dua hal yang mereka kuasai, ilmu Islam, kemudian ilmu umum yang sebenarnya semuanya bersumber dari ajaran Islam semuanya. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga kita bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata dengan keuletan, dengan sifat kerja keras mereka dalam belajar, mereka kemudian para ilmuwan ini menemukan berbagai hal yang bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Semoga bisa memacu semangat kita untuk terus belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.